Assalamualaikum, selamat siang anak-anak Mustika semuanya. Nah, jumpa lagi ya dengan Mustika di jam terakhir. Ini jam terakhir kita. Misalkan menjelaskan pelajaran SPDP, di mana pelajaran SPDP hari ini kita masih di bab 5 ya nak ya. Bab 5 ini kita masih tentang gambar cerita ya. Setelah sebelumnya Miss sudah menjelaskan tentang pengertian gambar cerita itu ada apa saja ya. Miss harap kalian hari ini juga mencapai tujuan yang kedua, yaitu menggambar dengan teknik manual. Silakan buka buku kalian halaman 73, di mana di sini kita akan belajar tentang menggambar dengan teknik manual. Menggambar secara manual itu artinya ya nak ya, kalian menggambar dengan teknik menggambar dengan menggunakan tangan ya, menggunakan tangan artinya manual, bukan menggunakan mesin ya, komputer atau lain sebagainya ya. Beberapa teknik menggambar cerita ini ada ya dengan cara manual, ini ada beberapa ya, ada 7. Yang pertama ada teknik outline, teknik arsir, teknik block, kemudian teknik scraperboard, teknik titik point atau pointillis, teknik goresan kering atau dry brush, atau teknik siluet ya. Yang terakhir yang 7 ya. Oke. Di yang pertama ya, misalkan jelaskan bagian pertama. 1. Teknik outline. Teknik outline adalah cara menggambar secara global ya nak ya, tidak detail dan hanya membuat garis luarnya aja. Gambar yang dihasilkan terkesan datar karena tidak ada pengaturan gelap maupun terang. Jadi lihat contoh di sini ya, ini namanya teknik outline. Biasanya sebelum diwarnai ya, biasa kalian menggambar pertama kali ini yang kalian buat ya. Ya karena biasa menggambar kayak luarnya aja ya, belum diwarnai, belum apa, cuma pakai pensil digambar bentuknya aja. Oke. Nah, itu namanya teknik outline. Yang kedua ada teknik arsir. Nah, teknik arsir adalah cara menggambar dengan menggunakan arsiran ya, diarsir ya, atau unsur garis yang terputus-putus. Digoreskan secara teratur ya, teratur rapi ya, berulang-ulang juga, dan garisnya saling numpuk ya. Teknik arsir dapat membuat atau mewujudkan efek gelap, terang, serta volume. Lihat contoh ya, biasa kalau kalian menggambar ya nak ya, itu misalnya setelah menggambar outline kalian mau arsir nih, pakai pensil aja dibuat biar ada warnanya, biar ada kayak misalnya nih kayak contoh di buku kalian ini teknik arsir harimau ya nak ya. Nah, dibuat belang-belangnya, yang satu agak tebal, yang satu arsirannya agak tebal dan agak terang, ada juga yang agak gelap seperti itu ya. Oke, paham ya nak ya? Selanjutnya ya ada teknik blok. Teknik blok adalah cara menggambar dengan memanfaatkan warna secara blok atau tanpa menerapkan gradasi ya. Nggak pakai gradasi, langsung di blok merah-merah atau misalnya hitam-hitam gitu ya. Bagian yang gambar yang dihasilkan terkesan datar atau biasa aja ya. Bagian yang satu dengan yang lainnya ini pada suatu objek ditunjukkan dengan perbedaan warna seperti itu ya. Lihat di contoh. Selanjutnya yang keempat itu ada teknik scraperboard. Teknik ini memakai cara menggambar dengan menggoreskan bentuk-bentuk garis yang arahnya mengikuti volume objek. Garis-garis ini tidak saling menumpuk ya nak, tetapi dibuat saling sejajar, rapi gitu ya nak ya, ngikutin polanya gitu ya. Pada bagian yang gelap ini dibuat lebih rapat, dan pada bagian yang terang biasanya dibuat agak renggang sedikit. Lihat contoh ya nak ya. Oke, dari poin 1 sampai 4 paham ya nak ya? Sudah ada contohnya di sini, kalian tinggal meniru saja kalau mau buat dengan teknik-teknik tersebut. Kemudian yang kelima ada teknik titik atau pointillis. Teknik titik adalah cara menggambar dengan menyusun titik-titik sehingga membentuk suatu objek tertentu. Kesan gelap dan terang ditentukan oleh jumlah titik dalam satu area. Semakin banyak titik, semakin kuat pula kesan gelap dan terangnya. Nah, untuk teknik titik ini nak, perhatikan contoh ya nak ya. Ini di buku kalian juga ada teknik titik ya, ini juga ada contohnya. Nah, itu jadi semakin banyak titik semakin kuat ya kesan gelap dan juga terangnya ya. Oke, paham? Nah, lanjut ke poin nomor 6, yaitu teknik goresan kering atau dry brush. Nah, teknik teknik goresan kering adalah cara menggambar dengan memanfaatkan tinta atau cat yang sengaja dibuat agak kering ya nak ya,
warna yang digoreskan ini tidak merata ya, dan akan menjadikan bertekstur gitu ya. Nah, pada bagian yang terang ini digoreskan warna-warna tenang, sedangkan pada bagian gelap ini digoreskan oleh warna-warna yang tua seperti itu. Lihat contoh ya nak ya. Nah, ini ada yang terang, ada yang tua. Jadi penting sekali pemilihan ini ya, warna-warnanya ya nak ya. Oke. Selanjutnya yang ketujuh itu ada teknik siluet. Nah, ini sering kita lihat ya nak ya. Teknik siluet ini adalah cara menggambar dengan menghasilkan warna tunggal yang pekat ya. Biasanya warna hitam aja nih nak ya. Namun juga dapat warna yang lain. Nah, gambar yang dihasilkan dari teknik ini hanya berupa bentuk keseluruhan objek ya, dengan warna tunggal ya. Jadi nggak kelihatan matanya, nggak kelihatan bibirnya, tuh nggak kelihatan ya nak ya. Jadi hanya kayak apa ya, hitam gitu aja ya, objeknya aja dengan warna tunggal. Objek ini seolah-olah diambil dari posisi yang berlawanan dengan arah datangnya sinar sehingga terkesan seperti bayangan ya. Jadi kayak mata, hidung, apanya itu nggak kelihatan, bulunya mungkin atau bahkan kulitnya itu nggak kelihatan. Jadi kayak hanya hitam aja, bayangan gitu aja ya. Ini sering kita jumpain juga ya. Nah itu tadi nah ada 7 teknik dalam menggambar secara manual atau menggunakan tangan ya. Biasa pakai teknik outline, teknik arsir, ada teknik block ya. Ada teknik scraper board dan ada teknik titik ya, ada teknik goresan kering, dan ada teknik siluet ya. Jadi ada 7 teknik yang kita biasa terapkan kalau kita pakai teknik manual. Oke. Nah, itu saja penjelasan dari Miss Deka ya hari ini tentang teknik manual ya. Untuk tugasnya itu besok, jadi sabar aja ya. Terima kasih sudah menonton video dari Miss Deka. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan buat kalian. Oke. Sampai jumpa. Bye bye.